Assalamualaikum teman-teman. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga pada sehat ya. Perkenalkan, nama aku Miss Pangan. Aku bakal nemenin teman-teman semua selama teman-teman belajar di rumah. Jadi, walaupun belajarnya di rumah, akan tetap mengasihkan ya. Nah, kali ini aku akan membahas tentang produksi pengolahan hasil nabati. Itu tentang pengolahan hasil serealia. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kita bahas dulu, apa sih serealia itu? Nah, pasti teman-teman udah pada nggak asing kan dengan istilah ini. Serealia atau dikenal dengan nama biji-bijian, yaitu sekelompok tanaman yang ditanam untuk dipanen biji atau bulirnya. Nah, serealia ini sangat bermanfaat untuk tubuh kita karena menjadi sumber karbohidrat. Serealia termasuk kepada suku padi-padian yang disebut juga dengan serealia sejati. Jadi serealia itu dibagi menjadi dua, ada serealia sejati dan ada serealia semu. Kalau serealia sejati contohnya adalah padi, jagung, dan juga gandum. Kalau serealia semu, misalnya bayam biji, buckwheat, dan quinoa. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, produk olahan dari serealia ini banyak jenisnya. Salah satunya yang paling populer tentu adalah apa teman-teman? Nah, benar, yaitu terigu. Nah, terigu ini banyak sekali dibuat menjadi berbagai jenis produk, baik yang dipasarkan atau yang sekedar dibuat di rumah. Selain terigu, produk yang lain yang sudah jadi yaitu misalnya rerotian. Pasti teman-teman pada suka kan? Ada roti manis, roti tawar, dan jenis roti lainnya. Selain rotian, ada juga tape ketan dan juga popcorn. Nah, pasti teman-teman pada suka juga kan? Kita lanjut teman-teman. Produk olahan serealia yang akan pertama kita bahas adalah jenis rerotian. Nah teman-teman, jenis rerotian ini ada banyak. Yang pertama misalnya roti manis. Nah, roti manis ini juga banyak jenisnya. Ada roti manis isian keju, pisang, selai, coklat, dan jenis roti manis lainnya. Nah, selain roti manis, produk yang termasuk rerotian juga contohnya adalah roti tawar. Nah, pasti teman-teman suka kan? Nah, roti tawar ini adalah roti yang rasanya tidak terlalu manis karena tidak banyak penambahan gula. Roti tawar juga termasuk kepada jenis rerotian. Nah, selain roti tawar dan roti manis, ada juga donat. Nah, kalau donat hampir sama sebenarnya dengan roti manis ya teman-teman. Yang membedakannya, kalau donat prosesnya bukan dipanggang tapi digoreng. Selanjutnya kita bahas dulu apa saja sih bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan roti. Nah, ternyata bahan-bahan ini kita bagi menjadi 3 ya teman-teman. Ada bahan utama, ada bahan pengempuk, dan juga ada bahan tambahan. Nah, bahan utama misalnya adalah terigu, air, ragi, dan garam. Kalau bahan pengempuk diantaranya adalah gula, susu, lemak, dan telur. Nah, kalau pelembut dan pengembang ini adalah masuknya bahan tambahan. Kita bahas satu-satu ya teman-teman. Yang pertama kita bahas adalah terigu. Nah, ini udah gak asing lagi pasti ya. Kalau terigu pasti banyak kita temui di mana-mana. Produknya pun sangat banyak. Terigu merupakan hasil penggilingan dari biji gandum. Dalam proses pembuatan roti, terigu merupakan bahan yang harus ada karena terigu merupakan komponen yang disebut gluten. Nah, apa sih gluten? Gluten adalah komponen protein pada terigu yang tidak larut dalam air. Gluten merupakan bahan yang liat dan kenyal dan mempunyai sifat dapat menahan gas sehingga akan menyebabkan roti mengembang dan memanjang juga elastis.
terigu ini dibagi menjadi 3 ya teman-teman. Yang pertama adalah terigu protein tinggi, kemudian yang kedua terigu protein sedang, dan yang ketiga terigu protein rendah. Nah, yang membedakannya adalah kandungan gluten atau kandungan proteinnya. Kalau terigu protein tinggi minimal 12% proteinnya. Kalau terigu protein sedang 10-11%. Sedangkan terigu protein rendah maksimal 10%. Jadi semakin tinggi kandungan proteinnya akan semakin cocok jika dibuat untuk roti dan juga mie, karena kandungan gluten kan sifatnya elastis dan kenyal. Jadi kalau rotinya ingin mengembang harus menggunakan terigu protein tinggi karena dapat maksimal menahan gas karbon dioksida. Nah, selain itu terigu harus berkualitas baik ya teman-teman, apalagi jika digunakan untuk produk yang akan kita jual. Nah, ciri-ciri terigu yang baik adalah tidak apak, tidak menggumpal, dan tidak berkutu. Terigu juga harus disimpan di tempat yang bersih dan kering ya teman-teman. Juga jangan terkena sinar matahari langsung, terus jauh dari benda yang berbau tajam. Selain itu, ruangan tempat menyimpan terigu juga harus bersih, jangan kotor. Jadi teman-teman harus selalu membersihkan tempatnya. Nah, ini adalah contoh terigu protein tinggi dan protein sedang yang banyak kita jumpai di pasaran. Bahan utama yang kedua dalam proses pembuatan roti adalah air. Air ini diusahakan air dingin atau air es, karena dapat mengontrol suhu adonan. Nah, selain itu, air juga dapat mengontrol kepadatan adonan, dapat melarutkan bahan, dan juga dapat membentuk gluten. Bahan utama yang ketiga dalam pembuatan roti adalah ragi atau yeast. Ragi ini adalah jenis mikroorganisme yaitu kapang. Jenisnya namanya adalah Saccharomyces cerevisiae. Ragi dibagi 3 teman-teman, ada ragi instan, ada ragi segar, dan ada ragi koral. Nah, ragi yang biasa kita gunakan dalam proses pembuatan roti dan banyak di pasaran adalah ragi instan. Ini contohnya ya teman-teman. Nah, yang keempat, bahan utama dalam pembuatan roti adalah garam. Garam ini harus garam yang halus, kering, dan tidak menggumpal. Garam fungsinya akan menambah rasa gurih pada roti, kemudian bisa mengendalikan fermentasi, dan juga dapat menambah kekuatan gluten. Nah, itu bahan-bahan utama yang digunakan dalam pembuatan roti. Sekarang kita masuk kepada bahan pengempuk, yaitu yang pertama gula. Nah, gula merupakan makanan dari ragi. Nah, gula ini menjadi sumber energi bagi ragi. Selain itu, gula juga dapat memberikan rasa manis pada roti dan juga dapat memberikan warna kecoklatan pada roti, sehingga roti menjadi menarik ya teman-teman warnanya. Gula juga berfungsi untuk melembutkan tekstur roti. Gula harus yang bersih, halus, dan juga terbebas dari benda asing ya teman-teman, seperti batu atau kerikil. Nah, perbandingan dalam pembuatan roti antara gula dan ragi yaitu 8% dan ragi 1%. Selain gula, bahan pengempuk dalam pembuatan roti adalah susu. Nah, susu yang digunakan ini ada 2 macam, bisa susu bubuk ataupun susu cair. Untuk skala produksi, susu yang digunakan biasanya susu bubuk karena akan lebih awet dan juga biasanya lebih murah. Nah, susu ini ada 2 jenisnya ya teman-teman, ada skim dan juga ada krim. Itu boleh aja digunakan pada pembuatan roti. Nah, susu ini
fungsinya adalah untuk mengabsorpsi air. Susu yang digunakan untuk susu skim kadar lemaknya biasanya 1%. Untuk full cream biasanya kadar lemaknya adalah 29%. Bahan pengampuk yang ketiga adalah lemak. Nah, lemak ini berfungsi sebagai bahan pelumas untuk pengembangan sel yang akan memperbaiki tekstur roti. Selain itu, lemak ini akan memudahkan pemotongan roti dan juga akan membuat serat roti menjadi lembut. Lemak dibagi juga menjadi 3 ya teman-teman. Ada margarin, ada shortening, dan juga ada butter. Kalau margarin biasanya terbuat dari bahan nabati ya teman-teman. Nah, bahan nabati ini mengandung lemak 80-90%, 16% air dan juga 2-4% garam. Kalau shortening itu 99%-nya nabati, tapi bisa juga hewani, dan yang 1%-nya ini adalah kandungan airnya. Sedangkan untuk butter ini biasanya terbuat dari bahan hewani atau susu, dan itu biasanya 83%, sedangkan 40%-nya air dan juga 3%-nya adalah garam. Bahan pengampuk yang lainnya yaitu telur. Nah, telur ini fungsinya adalah sebagai pengembang dari roti, kemudian bisa memperbaiki rasa roti menjadi lebih enak, dan selain itu bisa menjadi pembentuk warna pada roti, bisa kekuningan ataupun kecoklatan. Nah, telur yang digunakan dalam proses pembuatan roti ini harus telur yang segar dan baik ya teman-teman. Selain itu, telur bisa menjadi penambah nilai gizi pada roti. Telur yang baik ada ciri-cirinya ya teman-teman, dan bisa kita praktekkan di rumah yang masing-masing. Yang pertama, kulit telur tidak boleh retak. Kemudian bila diteropong dengan bantuan lampu, kuning telur masih baik dan terletak di tengah, serta gelembung udara masih kecil. Selain itu, kekentalan atau konsistensi putih telur masih baik. Bila dipecahkan dan disimpan pada piring kecil, posisi kuning telur berada di tengah. Bahan dalam pembuatan roti yang selanjutnya adalah bahan tambahan. Nah, bahan tambahan ini bertujuan untuk melambatkan pengerasan adonan selama pembakaran. Hal ini memungkinkan adonan mengembang lebih besar dalam oven. Selain itu, bertujuan pula untuk menahan air dalam roti yang mengakibatkan roti menjadi lebih lembut. Nah, jadi penting juga ya teman-teman menambahkan bahan tambahan ini, asal sesuai dengan takaran yang pas ya. Contoh bahan tambahan yang ada di pasaran dalam pembuatan roti ini adalah baking paste dan baker bonus. Nah, ini sebenarnya banyak ya jenisnya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut kepada peralatan yang digunakan dalam pembuatan roti. Yang pertama adalah timbangan. Nah, timbangan ini berfungsi untuk menakar bahan. Ada berbagai macam timbangan yang ada di pasaran. Yang pertama misalnya timbangan digital. Nah, memang mudah ya teman-teman dalam penggunaan timbangan digital ini, tapi kita juga harus tahu dalam menggunakan timbangan analog. Nah, bedanya kalau timbangan digital ini angkanya akan sudah terlihat tertera di timbangan, sedangkan timbangan analog harus kita yang melihat dan memperkirakan angkanya. Tapi dua-duanya sama baiknya kok. Peralatan yang kedua dalam pembuatan roti adalah gelas ukur. Nah, fungsinya adalah untuk menakar volume dari cairan. Nah, cairan yang digunakan dalam pembuatan roti ada bisa susu, bisa telur, dan juga bisa air dingin atau air es. Gelas ukur ini juga ada berbagai macam jenisnya ya teman-teman. Ada gelas ukur yang terbuat dari plastik, dan ada juga gelas ukur yang terbuat dari kaca. Nah, dengan menggunakan gelas ukur ini, takaran dari cairan yang digunakan akan lebih akurat ya teman-teman. Yang ketiga,
adalah mixer. Nah, fungsinya untuk mencampur adonan agar kalis dan elastis. Nah, mixer yang digunakan dalam skala produksi biasanya adalah planetary mixer. Tapi kalau skala rumahan, yaitu hand mixer, biasanya tidak bisa ya teman-teman digunakan untuk pembuatan roti karena adonan roti kan lengket dan elastis. Nah, sedangkan pengaduk dari hand mixer tidak akan kuat teman-teman untuk mengaduk roti tersebut. Nah, kalau planetary mixer ini kapasitasnya biasanya besar dan juga kuat. Jenis-jenis pengaduk dari planetary mixer ini ada berbagai macam ya teman-teman. Ada dough hook, flat beater, dan juga balon whip. Nah, yang banyak yang kita gunakan untuk pembuatan roti yaitu jenis dough hook. Peralatan selanjutnya yaitu dough divider. Fungsinya untuk membagi adonan dengan sama berdasarkan bobot adonan. Kalau tidak ada dough divider, kita bisa menggunakan cara manual ya teman-teman, yaitu dengan dipotong dengan menggunakan scraper, kemudian ditimbang dengan menggunakan timbangan, sehingga hasil bobot dari tiap adonan akan sama ya teman-teman. Peralatan untuk pembuatan roti yang lainnya adalah proofer. Proofer ini adalah tempat fermentasi adonan yang dilengkapi dengan pengatur suhu dan juga kelembaban. Proofer ini tentunya hampir sama kayak lemari ya teman-teman, tapi di dalamnya hangat. Kenapa proses fermentasi di proofer menjadi lebih efektif? Karena ragi yang akan mengembangkan roti cocoknya disimpan di tempat yang hangat, sehingga proses pengembangan roti akan menjadi maksimal. Kalau tidak ada proofer di rumah teman-teman, bisa juga kita menyimpan roti di tempat yang hangat. Asal jangan kering ya teman-teman, harus di tempat yang lembab. Peralatan untuk membuat roti yang lainnya adalah oven. Oven ini berfungsinya untuk memanggang roti. Oven ada berbagai jenisnya ya teman-teman. Ada oven listrik, ada oven gas, dan ada juga oven listrik yang disertai dengan gas. Oven yang berdaya listrik biasanya dilengkapi dengan pengatur suhu dan juga waktu, sehingga roti yang dihasilkan akan lebih maksimal. Selain itu, biasanya oven yang berdaya listrik disertai dengan api atas, sehingga bagian atas roti akan terlihat berwarna lebih kecoklatan, sehingga roti akan menjadi lebih menarik. Peralatan lainnya yang digunakan untuk pembuatan roti adalah loyang. Loyang ini disesuaikan dengan jenis roti yang akan kita buat. Ada loyang untuk roti manis dan ada juga loyang yang untuk roti tawar. Peralatan yang lainnya yang digunakan dalam pembuatan roti adalah troli atau rangkum dingin. Fungsinya adalah sebagai tempat untuk mendinginkan roti. Jika teman-teman tidak mempunyai troli atau rak pendingin, bisa juga disimpan di tempat yang bersirkulasi baik, sehingga roti menjadi lebih cepat untuk dingin dan siap dikemas. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini sudah selesai ya teman-teman. Semoga teman-teman dapat memahami dan bisa mempelajari lagi tentang pengolahan serealia. Sampai ketemu lagi di lain waktu ya teman-teman. Assalamualaikum.